Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Iya, semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faidah dari kalimat nubuwah, atau syarah 99 hadis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, hadisnya pendek, cuma 6 baris saja, masih panjangan hadis Jibril. Baik, al-hadis al-khamis wa thalathun, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasul SAW, Rasul SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan bisa dibalas menjadi 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati dhi'fin. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, itu dalam hadits qudsi, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya itu milikku. Wa ana ajazibi, aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwata wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya hanya karena diriku. Lisaimi farhatani. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan, kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Wala khalufu famis saimi atyabu indallah min rihil miski. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Wasaumu junnatun,
puasa adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfusu wala yaskhabu. Apabila hari ketika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan dia berkata yang kotor dan juga jangan bertengkar atau teriak-teriak. Fa in sa'bahu ahadun au qatalahu falyakul innimru'um shaimun. Kalau ada seseorang mencaci makinya atau mengajaknya berperang bertengkar, maka katakanlah aku orang yang sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ana ulangi terjemahannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan bisa dibalas 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya itu milikku. Aku akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena diriku. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dan puasa adalah perisai. Dan apabila hari ketika seseorang dari kalian berpuasa, jangan berkata yang kotor, jangan berteriak-teriak atau bertengkar. Fa in sabahu ahadun aw qatalah. Apabila ada seseorang mencaci makinya atau mengajaknya berperang, maka katakan sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita, menjadikan kita termasuk yang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban. Nah, sebagaimana dahulu ulama salaf 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa semoga dipertemukan dengan Ramadan. Ya, sekali lagi semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan imanan wa ihtisaban, sehatan wa afiat. Taib, hadis ke-35 ini sangat berharga. Ini untuk juga kita murajaah meskipun masih kurang 2 bulanan kurang lebih. Ya. Namun sebagaimana kata para ulama, di antara wasiat mereka terhadap para penuntut ilmu, terhadap kaum muslimin, kalau mau melewati suatu musim-musim akhirat, hendaklah murajaah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan musim tersebut. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat. Langsung saja kita baca syarah dari Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, ma'a'zama hadal hadis. Alangkah agungnya hadis ini. Ya, makanya kita katakan ini kesempatan emas untuk antum menghafalkannya. Ya, apalagi untuk nanti diingat sampai Ramadan. Ya, untuk lebih memotivasi bagaimana beribadah, berpuasa di bulan Ramadan di atas sunnah Rasulullah SAW. Di bawah naungan hadis yang mulia ini. Kata Syekh, fa'innahu dzakaral a'mal umuman. Di antara yang menunjukkan keagungan hadis ini, Rasul SAW menyebutkan pertama kali amalan-amalan secara global. Yaitu kata Rasul, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam pasti dilipat gandakan. Ini juga sebetulnya sudah pernah kita lewati hadisnya dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi hadis yang sudah kita lewati dalam Arba'in An-Nawawiyah, yaitu yang intinya barang siapa yang bertekad untuk berbuat kebaikan
lalu dia tidak bisa mengamalkannya, ditulis satu kebaikan yang utuh. Namun kalau dia bertekad melaksanakan kebaikan dan dia mengamalkannya, maka baginya 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi tadi 700 kali lipat, bahkan mungkin lebih dari itu. Ini amalan secara umum. Makanya kata Syekh, Rasul dalam hadis ini menyebutkan amal secara global dulu. Kemudian summa asyam khususan. Lalu menyebut secara khusus amal ibadah puasa. Ya tentunya amalan-amalan tersebut akan dilipat gandakan kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak semua amalan. Misalnya orang salat raghaib. Apa salat raghaib itu? Salat di awal Jumat pertama bulan Rajab. Ada yang kemarin salat? Awal Rajab? Yang di sini yang hadir? Yakin? Alhamdulillah. Baik, seandainya ada yang berbuat itu, apakah dilipat gandakan pahalanya? Dosanya bisa ya. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i dalam fatwa beliau ketika ditanya tentang salat raghaib, salat di awal malam Jumat pertama di bulan Rajab antara Maghrib dan Isya 12 rakaat dengan cara-cara yang aneh bin nyeleneh. Kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, hadhihi bid'atun qabihatun munkaratun asyadul inkar. Kata beliau ini, yaitu salat raghaib adalah bid'ah yang jelek, yang mungkar, yang sangat mungkar, mustamilatun ala mungkarat, yang banyak mencakup berbagai macam kejelekan kemungkaran. Maka tidak semua amalan yang dilakukan oleh manusia yang bersifat agama atau ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dilipat gandakan. Karena amal tidak akan mungkin diterima kecuali dengan ikhlas dan al-ittiba. Seandainya ikhlas dan ittiba ini ada kemungkinan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Semoga Allah melipat gandakan amal ibadah kita dan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, tsumma siyam khususan. Kemudian Rasul menyebutkan tentang amalan puasa secara khusus. Wa dzakara fadlahu wa khawasahu. Dan Rasul menyebutkan apa saja keutamaan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Wa thawabahu al-ajila wal ajila. Pahala di dunia ataupun yang di akhirat. Nanti akan ada perinciannya. Pahala di dunia apa? Ada yang tahu? Apa pahala yang di dunia? Iya, berbuka puasa tadi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan yang seterusnya. Rasul dalam hadis ini menyebutkan berbagai macam pahala keutamaan puasa baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula wa bayana hikmatihi, juga menjelaskan apa hikmah dari puasa tersebut. Di mana di situ dikatakan? Mana dari kata-kata hadis yang ada hikmah disyariatkannya puasa? Naam, puasa adalah junnatun perisai. Itu di antara hikmahnya. La'allakum tatakun, menjadi perisai untuk menghalangi manusia berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsuda minhu, dan juga menjelaskan maksud daripada ibadah puasa tersebut. Wa ma yanbaghi fi minal adabil fadilah, dan juga Rasul menjelaskan tentang adab-adab yang sangat berharga, yang utama, yang mulia di dalam hadis ini. Itu diantaranya tadi, tidak boleh berkata kotor dan seterusnya. Kulluha ihtawa 'alaiha hadal hadis. Semuanya tercakup dalam hadis ini. Dari sini berkaitan dengan masalah ibadah puasa
dari sisi pahalanya, dunia maupun akhirat, hikmah tujuannya atau maksudnya dan juga keutamaan-keutamaannya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Fa bayyana hadzal asla al-jami'. Kemudian Rasul menjelaskan tentang tadi berbagai macam pembahasan masalah puasa dalam satu hadis ini. Wa anna jami'al a'mal as-salihah min aqwalin wa af'alin dhahiratin aw batinah sawa'an ta'allaqat bihaqqillah aw bihuquqil ibad mudha'afatun min asyrin ila sab'imi'ati dhifin. Pertama kali Rasul menjelaskan bahwasanya semua amal salehah. Makanya dalam syarahnya di sini dijelaskan enggak semua amal, namun amal apa? As-salehah. Yaitu amal yang ikhlas dan ittiba. Semua amal saleh, baik yang berupa ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Dan lagi, amal saleh itu banyak macamnya, sama dengan ibadah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu segala sesuatu yang dicintai diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Amal saleh itu banyak. Amal yang saleh tadi, entah yang berkaitan dengan hak Allah, seperti salat, sebagaimana puasa tadi, atau yang berkaitan dengan hak hamba, sebagaimana silaturahim, membantu, sedekah dan sebagainya. Ini mudha'afatun, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang penting amal saleh, apapun bentuk amal saleh itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, sebagaimana dalam hadis dalam Arba'in Nawawiyah tadi, fa in hamma bi hasanatin fa amilaha kutiba lahu asyru hasanatin ila sabi'ati mi'ati dhifin ila adha'afin katsira. Kata Rasulullah, jika orang itu sudah bertekad berbuat kebaikan, yaitu tadi amal saleh yang ikhlas dan ittiba, dan diamalkan, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Semua amal saleh Allah lipat gandakan. Mudha'afa ila min asyrin, batas minimalnya 10 kali lipat. Ini nanti akan ada perincian. Gak semua orang mendapatkan 10, bahkan ada yang lebih dari itu. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Kenapa kok berbeda-beda? Wa mudha'afatun min asri nasabi mi'ati dhifin, dilipat gandakan dari mulai 10 sampai 700 kali lipat ila ad'afin katsira. Bahkan lebih dari 700. Seperti yang dicantumkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah tadi, ila ad'afin katsira. Wa hadza min a'dham ma yadullu alaihi sa'atu fadlillah. Ini semuanya menunjukkan akan keluasan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam pembahasan iman kepada takdir, Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, yahdi man yasha wa ya'sim wa yu'afi fadlah. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan perlindungan, penjagaan. Itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga kita bisa sampai di majelis yang mulia ini, semua karunia dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Sudah dari awal itu karena karunia, kemurahan, pertolongan dari Allah. Kemudian juga pahalanya di akhirat itu juga dilipat gandakan. Dari awal sampai akhir kembalinya kepada apa? Karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ihsanuhu ala ibadil mu'minin. Dan ini menunjukkan juga tadi akan kebaikan, kemurahan Allah atas hamba-hambanya yang beriman. Ij'ala jinayatihim wa mukhalafatahumul wahidata bijazain wahidin. Kalau kejelekan, kesalahan, satu kesalahan dibalas berapa? 1. Mana dalilnya? Ya tadi.
yang sudah distorkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan wahidah. Kalau dia ada tekad mau berbuat kejelekan namun tidak mau melakukannya lillahi ta'ala karena Allah tentunya diberi satu apa? Kebaikan. Namun kalau dia amalkan maka kutiba lahu sayyatun wahidah. Akan ditulis satu kejelekan. Ini menunjukkan bagaimana kemurahan Allah dan juga sebaliknya. Kalau satu kejelekan dibalas satu kejelekan, berarti itu apa namanya? Apa namanya itu? Keadilan. Ini lanjutan dari ucapan Imam At-Tahawi. Kalau Allah memberikan hidayah, Allah memberikan keselamatan, juga memberikan pahala yang berlipat ganda, itu karena kemurahan Allah. Namun kata Imam Tahawi, wa yudhillu man yasha wa yabtali wa yakhdhulu adla. Adapun kalau Allah menyesatkan manusia, Allah menimpakan ujian, cobaan, musibah, dan Allah mencampakkan manusia, itu karena keadilan Allah. Dan beliau mengatakan lagi, ada yang bisa meneruskan tidak ucapan Imam Tahawi? Barangkali ada yang pernah menghafal atau dapat wangsit apa gimana? Ada ungkapan beliau yang mengatakan wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adlihi. Manusia hidup dengan kehendak Allah di antara dua hal. Kemurahan karunia dari Allah dan di antara keadilan Allah. Orang itu mendapatkan nikmat, karunia dari Allah. Orang itu mendapatkan musibah, keadilan dari Allah. Ini sama dengan yang kita bahas sekarang ini. Allah ketika membalas kebaikan seorang hamba, dilipat gandakan. Kemurahan dari Allah. Kalau Allah melihat hambanya berbuat kejelekan, Allah balas dengan satu kejelekan juga. Keadilan Allah. Manusia hidup antara dua hal ini. Antara kemurahan Allah dan antara keadilan Allah. Intinya juga tidak ada kezaliman dalam takdir ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba, seorang muslim muslimah jangan pernah suudzon, buruk-buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa maghfiratullah taala fawqa dzalik, dan ampunan Allah lebih dari itu semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Wa amal hasanatu fa aqallu tad'if annal wahidata bi asyrin. Adapun kalau orang itu berbuat kebaikan, minimal pahalanya 10 kali lipat. Satu kebaikan dibalas 10 pahala kebaikan. Itu minimal. Wa qad tazidu ala dzalik. Dan terkadang lebih dari itu, lebih dari 10. Namun ini kata beliau bi asbabin, ada sebabnya. Kenapa? Ya, antara si B si C kok tidak sama pahalanya meskipun amalannya sama. Ya, ini ada faktor-faktor yang lain. Dan ini juga banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya ada kitab khusus masalah ini yang ditulis oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, Tajridul Ittiba fi Bayani Tafadhulil A'mal. Ya, tentang masalah tafadhul a'mal, amal manusia itu berbeda-beda keutamaan dan juga pahalanya. Dilihat dari berbagai sisinya. Di antaranya di sini disebutkan oleh Syekh, minha quwwatu imanil amili. Kekuatan iman orang yang mengamalkan. Contoh, para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia dibandingkan yang lain dari para sahabat. Bukan karena banyaknya amal beliau. Namun, ma waqara fi qalbi. Namun karena apa? Kekokohan iman yang ada dalam diri seseorang. Jangankan antara si B dan si C. Beda orang. Terkadang satu orang saja
itu bisa beda-beda pahalanya antara satu waktu dengan yang lain. Misalnya hari ini imannya lagi turun, salat subuh ya sudah, ya hanya sekedar apa? Biar nggak digorak-gorak sama anaknya. Ya, namun pada suatu saat, masya Allah, ya mungkin 1 jam, setengah jam sebelum azan subuh sudah bangun, sudah siap, sudah luar biasa. Ini iman Yazid, maka amalan ketika dia lakukan dalam keadaan imannya itu agak turun atau mengalami surut. Ini beda dengan ketika dia beramal dalam kondisi imannya yang naik, yang mengalami pasang istilahnya. Ini sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Bahwasanya amalan dilipat gandakan bisa lebih banyak kalau tadi salah satu faktornya, antum mungkin bisa tulis. Ini faktor yang pertama. Kuwatu imanil amil. Kekuatan imannya orang yang beramal. Kemudian, wa kamalu ikhlasihi. Kesempurnaan keikhlasannya. Makanya juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ada 2 orang yang sholat, gerakannya sama. Namun yang satu dibalas berapa? Ada yang 1/10, 1/9 dan seterusnya. Semuanya diantaranya karena kekuatan al-ikhlas. Dan ini bukan hanya antara si B, si C, antara beda orang. Bahkan satu orang tadi. Terkadang beda-beda keikhlasannya. Kalau hari Selasa misalnya ikhlasnya. Kalau hari Rabu 1000%. Al-Imam Yazid Wayanku sama dengan al-ikhlas. Kadang naik turun. Ketika nggak ada orang yang dia muliakan. Nggak ada yang dia segani misalnya. Ikhlasnya luar biasa. Tapi kalau ada yang dia segani. Ada rasa apa? Riya, ingin dipuji dan seterusnya. Maka sekali lagi. Al-ikhlas ini juga bertingkat-tingkat. Maka seorang muslimah harus nantiasa memperhatikan masalah al-qalb. Ini berkaitan dengan faktor hati manusia yang bisa menjadikan pahalanya banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama qawiyal iman wal ikhlas tadha'afa thawabul amal. Semakin kuat iman seseorang, semakin ikhlas orang itu beribadah karena Allah, maka semakin banyak dilipat gandakan pahala amal ibadahnya. Demikian pula, kata para ulama, rasa cintanya kepada Allah. Ketika semakin cintanya kepada Allah lebih, maka dilebihkan juga pahala amal ibadahnya. Kemudian wa minha an yakuna lil amali mauqi'un kabirun. Kalau tadi faktor hati itu yang mempengaruhi dibanyakkannya pahala amal seorang hamba. Kalau sekarang ini berkaitan dengan masalah kemanfaatan. Suatu amal ketika lebih bermanfaat daripada yang lain, maka yang lebih bermanfaat ini lebih dilipat gandakan. Contohnya kan nafkah fil jihad wal ilmi. Memberikan nafkah berinfak dalam rangka berjihad dan dalam rangka talabi al-ilmi. Karena dengan 2 hal ini Islam akan jaya. Kata para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la yakumuddin illa bi amrain. Tidak akan tegak agama Islam kecuali dengan 2 hal. Anak ulangi. Siapa yang mengatakan tadi? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nanti dilihat dalam Kitabul Ilmi. Kitab tentang ilmu. Tentang keutamaan ilmu. Tentang adab menuntut ilmu. Kata beliau tidak akan tegak agama Islam kecuali dengan 2 hal. Bil ilmi wal bayan wa sayfi wasina. Dengan ilmu dan keterangan. Dan yang kedua dengan pedang dan senjata. Maka menginfakkan harta untuk 2 hal ini pahalanya lebih dilipat gandakan dibandingkan misalnya
memberikan sedekah kepada orang fakir. Kenapa? Ya karena kalau antum berikan kepada orang fakir, manfaatnya hanya untuk apa? Dia saja, orang fakir itu saja. Atau mungkin paling dia dengan keluarganya. Namun kalau untuk berjihad, untuk ilmu, ya maka manfaatnya untuk kaum muslim. Makanya tadi, agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan dua hal ini. Bil jihad, tentunya jihad yang syar'i, bukan jihad ala teroris ya. Ya, kalau antum sumbang dapat dosa, bahkan bisa dilipat ganda karena uzubillah min dzalik dosanya. Namun jihad yang syar'i, kalau berinfak, ya sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minu billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya, dengan harta dan dengan jiwa raga. Karena fil jihad wal ilmi. Ya, seperti menginfakkan harta dalam rangka membantu orang-orang yang berjihad, orang-orang yang menuntut ilmu agama. Wal masyari'id diniyah al-'amah. Demikian pula proyek-proyek agama yang umum. Ya, seperti bangun masjid misalnya. Ini manfaatnya luar biasa. Ya, mencakup kemaslahatan kaum muslimin. Demikian pula kal amal alladzi qawiya bi husnihi wa quwwati wa daf'i al mu'aradat. Ini sisi yang lain. Kenapa amal itu dilipat gandakan? Ya, sekali lagi kalau mau dirangkum, yang pertama tadi dari sisi hati. Ya, kenapa amal itu dilipat gandakan? Dari sisi hati, yaitu kekuatan iman dan kekuatan al-ikhlas. Itu yang lebih menjadikan amal dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang kedua, dari sisi kemanfaatannya. Kemudian yang ketiga, ini dari sisi banyaknya ujian dan cobaan ketika mengamalkan amal soleh tersebut. Ada amalan, istilah orang kita, itu lancar jaya kalau diamalkan. Ya, antum sholat 5 waktu di masjid, lancar jaya. Betul enggak? Ya. Tapi coba ya, ketika misalnya antum celananya cingkrang, ya, berjenggot, yang perempuan juga bercadar. Ini lebih banyak cobaannya. Lebih banyak ujiannya. Orang sholat Jumat dan sebagainya biasa. Nggak ada orang yang nyinyiri orang sholat Jumat. Ya, secara umum. Ya, tapi kalau sudah ittiba'us sunnah, yang itu manusia jarang melakukannya. Maka ya, ujian cobaannya banyak. Maka sebagaimana dalam hadis, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Sama dengan dakwah juga. Kalau dakwah, ya, ceramah, pidato, pengajian berkaitan dengan bagaimana kiat menggapai keharmonisan dalam rumah tangga. Semua orang oke atau no? Semua orang ya suka atau nggak suka? Iya. Bahkan orang yang paling fajir alil bidah pun oke, sudah. Tapi kalau kajian judulnya bahaya bid'ah. Baik. Bedanya ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Oke semua atau? Bahkan yang dalam pun akan kiamat juga. Paham ya? Ini semakin banyak tantangannya, semakin banyak ujiannya, ini semakin besar pahalanya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, as-sabir ala dini kal qabid ala jamr. Orang yang bersabar di atas agamanya, terutama di kala keterasingan Islam, maka seperti orang yang memegang bara api. Lil mutamassik fihinna bima antum fihi yauma idin khamsun ajran minkum.
Kama Rasulullah SAW. Orang yang berpegang teguh dengan hadisnya Rasul, sunnahnya Rasul. Ketika keterasingan tersebut, pahalanya 50 kali lipat dibandingkan para sahabat. Ini salah satu faktornya. Kenapa? Karena keterasingan Islam banyaknya tantangan, ujian, dan coba. Paham dong? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau mungkin bisa dijadikan rangkuman tadi. Ini faktor yang ketiga. Kenapa amal itu lebih dilipat gandakan? Dilihat dari sisi banyaknya tantangan, ujian, dan cobaan. Paham? Nah. Kama dzakarahu sallallahu fi qissati ashabil ghar. Dan di antara dalilnya juga, poin yang ketiga itu, ketika banyaknya ujian, banyaknya tantangan, ya, sebagaimana kisah 3 orang yang terkurung di gua. Yang pertama, di antaranya orang yang punya anak, punya orang tua. Ini dipertentangkan istilahnya antara berbakti kepada orang tua dengan berbuat baik kepada anak dan istri. Istilahnya kalau punya 1 gelas susu, mau diberikan kepada siapa? Anaknya merengek minta susu, orang tuanya juga butuh. Ini adalah Ya, faktor bagaimana seorang memilih mana yang lebih utama. Dan dia memilih orang tuanya. Ini kewajiban seorang laki-laki tetap wajib berbakti kepada orang tuanya lebih bahkan dari anak dan istri. Makanya sang istri jangan ngomel. Wah, ibumu kamu kasih uang 1 juta, saya cuma dikasih 900.000. Ada 1 saya ngomel. Ya, bahkan mungkin lebih dari itu. Sang suami tetap orang tua yang lebih utama. Tetap tidak boleh menelantarkan anak dan istrinya. Cuma ada skala prioritas di sini. Ini yang dinamakan tadi ketika banyaknya ujian cobaan, ada cobaan tadi. Kalau waktu normal mungkin biasa saja, nggak ada pertentangan. Misalnya uangnya banyak, dia bisa bagi rata misalnya. Yang orang tuanya, anak dan istrinya. Tapi kalau misalnya uangnya pas-pasan, ini mau dikasihkan siapa? Orang tua ataukah anak dan istri? Maka ini yang penuh dengan tantangan. Kalau dia memilih yang lebih tadi, lebih wajib dia utamakan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kisah seorang laki-laki yang sudah hampir mau berzina, namun dia ingat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan normal mungkin biasa saja pahalanya, namun ini sudah di hadapan mata, sudah kesempatan itu sudah ada di hadapan mata, namun dia tinggalkan karena Allah, pahalanya lebih besar. Kemudian yang ketiga seorang juragan lah istilahnya, bos yang harta karyawannya ditinggalkan, dan tidak ada juga materai-materai yang tidak ada, lillahi ta'ala ditinggalkan, namun dia kembang biakan dan dia berikan lagi kepada karyawan. Bukan sekedar teori saja, harus amanah. Ini sudah prakteknya luar biasa. Cobaan, godaan untuk mengambil harta itu besar. Misalnya gaji karyawan 1 juta. Namun dia kembangkan bisa sampai 1 miliar. Mungkin kalau 1 juta ngapain dia ambil. Tapi kalau sudah 1 miliar misalnya, godaannya lebih. Betul ya? Kalau antum digoda 1 miliar, 1 juta, lebih tergoda yang mana? Kalau cuma sekedar angan-angan saja nggak kehodaan sama sekali. Coba kalau di hadapan mata. Nah, baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, intinya amalan dilipat gandakan pahalanya ketika semakin besar godaannya. Nah, contoh lagi ya. Dalam keadaan normal, orang misalnya waktu antum misalnya hari Ahad libur kan, sholat di masjid, mungkin biasa saja. Namun ketika ada rapat dengan Pak Direktur, Pak Dirut misalnya, anak mau keluar, nanti anak dipecat. Nah, ini dilema.
ya, maka semakin antum mendapatkan ujian godaan tersebut dan antum pilih yang lebih tepat sesuai dengan yang dicintai oleh Allah dari doi, itu pahalanya lebih besar dibandingkan dalam keadaan apa? Paham dong? Ya, makanya Rasul SAW juga mengatakan tentang ibadah ketika dikala ya fitnah yang besar. Ya, mungkin ada naudzubillah min dzalik, ada peperangan, ada kudeta atau yang mirip dengannya. Rasul mengatakan orang yang beribadah dikala tadi fitnah, peperangan dan sebagainya, itu pahalanya seperti orang hijrah kepada semakin besar ujian ketika beribadah, semakin besar pahalanya. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita nanti. Wa qisatil baghi alati saqatil kalba. Ini juga sama. Perempuan yang naudzubillah min dzalik sebagai pelacur, dia kehausan kemudian menimba di sumur, mau diminum, ada apa? Anjing yang sedang kehausan, dia dahulukan anjing tersebut. Maka fasyakarallahu laha wa ghafara laha. Allah berterima kasih kepada sang perempuan tersebut dan Allah ampuni dosanya. Kenapa kok dilipat gandakan pahalanya sampai demikian? Karena tadi ada godaan antara dia minum sendiri atau dia berikan kepada apa? Ya. Kalau misalnya dia punya banyak air, ya mungkin pahalanya biasa saja. Namun ini dihadapkan dalam kondisi yang tadi, ya, dilema yang harus dia memilih mana yang lebih tepat meskipun pahit rasanya. Dia harus apa? Berikan kepada. Paham dong? Ya, maka misalnya ada teman antum di sini lagi kelaparan misalnya, nggak sarapan 3 hari misalnya. Iya, kota antum masih utuh. Antum kalau berikan, wah luar biasa pahalanya. Seandainya. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa misl amal alladhi yusmir a'malan ukhar. Ini kaidah yang berikutnya. Ya, ini bisa dikatakan kaidah-kaidah kapan amal itu dilipat gandakan pahalanya. Ini yang keempat. Kalau amalan itu membuahkan amal yang lain. Kalau amal itu membuahkan amal ibadah yang lain. Contoh misalnya, thalabul ilmi. Ini adalah amal. Paham dong? Amalan yang membuahkan amalan yang lain. Contohnya seperti menuntut ilmu agama. Ini amal. Belajar ilmu agama itu ibadah. Betul atau tidak? Ya, maka niatkan untuk lillahi ta'ala. Ini adalah amal ibadah. Amalan thalabul ilmi ini membuahkan amalan yang lain, yaitu amal soleh. Kita diingatkan misalnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Terkadang mungkin kita ya sudah biasa, kadang lalai, kadang lupa. Oh iya, baru diingatkan, saya belum silaturahim kepada orang tua. Oh iya, saya belum nelpon kepada orang tua misalnya. Oh iya, ini kan masih hari awal-awal bulan, saya belum ngasih uang ke orang tua misalnya. Ini thalabul ilmi membuahkan amal yang lain. Maka thalabul ini pahalanya luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang lakukan perjalanan dalam rangka thalabul ilmi, Allah mudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Ini kaidah yang lain, amalan dilipat gandakan kalau dia membuahkan amal-amalan ibadah yang lain. Contoh tadi juga masalah membangun masjid amalan, ya. Kemudian melahirkan banyak amal-amal yang lain. Orang dia sholat berjamaah, kemudian ada taklim di masjid, ada iktikaf di masjid. Banyak amalan-amalan yang dihasilkan dari membangun masjid. Amal itu sangat, sekali lagi, bukan hanya dari sisi jadikan sholat berjamaah saja yang pahalanya terus mengalir. Demikian juga berbagai macam amal ibadah juga dilahirkan istilahnya di dalam masjid. Jadi pahalanya luar biasa. Kemudian juga kapan amal itu dilipat gandakan oleh Allah SWT, ini kaidah yang berikutnya. Wa yaktadi bi ghairu, kalau amal itu diikuti oleh orang lain.
dicontoh oleh orang lain. Rasul mengatakan adalu alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti dia yang mengamalkan. Di antaranya menunjukkan dengan perbuatannya. Wa yaktadi bihi ghairuh. Makanya Rasul mengatakan, baik, karena masih banyak hadiahnya. Coba sebutkan dalilnya yang lain yang menunjukkan akan kaidah ini. Amalan itu dilipat gandakan ketika diikuti oleh orang lain. Baik, yang ikhwan, ayo. Masih 2-0. Tidak ada. Sebutkan ayat dalilnya, hadisnya tentang kaidah ini. Amal itu akan dilipat gandakan kalau diikuti oleh orang lain. Nah, yang akhwat, tafadhalna. Apa hadisnya? Silakan. Lanjut. Taib, ahsanti, barakallahu, cukup sudah. Taib, jazakallahu khair. Rasul mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasul SAW, ya, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Kalau ada 1000 orang yang mengikuti, pahalanya ya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Ini amalan dilipat gandakan dari sisi kalau diikuti oleh yang lainnya. Nah, au yusyariku fi musyarikun, atau mirip dengan itu yang diikuti oleh yang lain. Wa qad af'id daruratil azimah. Demikian pula kaidahnya, kalau amalan itu untuk menghilangkan darurat, waktu yang darurat atau genting. Wa qad af'id daruratil azimah. Misal, ya sebagaimana dulu kisah sahabat Rasulullah SAW ketika mau menaklukkan sebuah benteng. Bentengnya kokoh, nggak bisa dijebol. Ya, kemudian salah satu sahabat Rasulullah SAW itu diangkat, dilemparkan untuk masuk ke benteng tersebut. Ya, untuk membuka apa? Benteng dari dalam. Ini ya, salah satu amalan yang luar biasa pahalanya untuk membuka hal yang tadi, darurat yang genting dan seterusnya. Wa husulil mubarirat al-kabirah wa kal mudha'afati li fadli zaman awil makan awil amil indallah. Demikian pula di antara kaidahnya, kapan amal itu dilipat gandakan? Kalau pas waktunya, ya waktu yang mulia. Seperti bulan Rajab, betul enggak? Pertanyaannya lil jami untuk semuanya. Amalan soleh di bulan Rajab dilipat gandakan atau tidak pahalanya? Yakin? Yakin ya? Baik, pertanyaan berikutnya. Salat malam di malam 27 Rajab, apakah dilipat gandakan juga pahalanya? Nah? Baik. Ya, secara umum amal saleh iya dilipat gandakan pahalanya, tapi tidak boleh mengkhususkan. Ya, mengkhususkan malam 27, malam 28 atau malam 35 enggak boleh. Baik. Ya, secara umum silakan beramal saleh karena itu adalah ya Asyhurul Hurum, bulan Rajab ini. Namun tidak ada amalan khusus di bulan Rajab, entah puasa ataupun sholat malam atau doa khusus, tidak ada. Baik. Demikian pula amal itu dilipat gandakan kalau di tempat yang mulia. Ya, kalau di tempat yang mulia sesuai dengan nas. Ya, bukan apa? Asbun, ya, karena fanatik dengan wilayah daerahnya pasti dilipat gandakan pahalanya. Paham? Ya, namun harus apa? Dengan dalil. Contohnya, salat di Masjid Al-Haram, salat di Masjid Nabawi, salat di Masjid Aqsa dilipat gandakan. Contoh hadisnya Rasul mengatakan, salatun fi masjidi hadza
ta'dilu alfa salatin fi masiwa ilal masjidil haram. Salat di masjidku yaitu Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali lipat pahalanya dibanding masjid yang lain kecuali Masjid Al-Haram. Jadi sekali lagi ini kaidah, kapan amal itu dilipat gandakan pahalanya? Kalau di tempat yang mulia, tentunya sesuai dengan dalil. Ya, bukan karang-karangan orang. Seperti Syiah Rafidhah mengkeramatkan Karbala. Ya. Makamnya siapa? Tempat makamnya Al-Husain. Bahkan kata mereka haji 20 kali ya di tanah haram di kota Mekah dan sekitarnya itu setara pahalanya dengan 1 kali ziarah di kuburannya Al-Husain. Itu Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mereka mengkeramatkan kuburannya Al-Husain. Kemudian awil amil indallah, atau juga Allah melipat gandakan amal itu tergantung kepada yang mengamalkan. Contoh para sahabat, ini enggak semua orang ya, para sahabat amalnya apa? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena apa? Mereka orang yang sabiqin awwalin minal muhajirin wal ansar. La tasubu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian kalau berinfak 1 gunung Uhud emas tidak akan menyamai 1 mud dari sedekah para sahabat, bahkan tidak pula separuhnya. Ini keutamaan para sahabat yang tidak ada. Wallahu ta'ala. Baik, ini masih panjang hadisnya, kita lanjutkan lagi. Fahadil mudha'afat kulluha syamilatun likulli amalin. Ini amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya mencakup semua amalan tadi. Yang penting ikhlas dan ittiba. Wastasna fi hadal hadis asyam. Allah mengecualikan dari 700 kali lipat tadi pahala puasa. Intinya lebih banyak. Wa adhafahu ilaihi, dan Allah menyandarkan kepada dirinya. Ya, dalam ucapan hadis tadi, fa innahu li, karena puasa itu milikku. Wa annahu ladzi yujzi bihi bi mahdi fadli wa karamihi. Allah akan balasnya dengan kemurnian karunia darinya dan kemurahannya. Min ghairi muqabalatin lil amal bitad'ifil madhkur li tashtarik fil amal. Ya, tidak sama dengan amal-amal yang lain yang batasannya tadi mungkin sampai 700 kali lipat saja. Wa hadza syai' la yumkin ta'biru anhu. Ya, maka tidak bisa diungkapkan sampai berapa kali lipat, 1 juta kali lipat. Wallahu a'lam. Yang penting lebih banyak daripada amalan-amalan yang lain. Bal yujazim bima la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Bahkan Allah akan membalas orang yang berpuasa tersebut ya dengan surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak atau hati manusia. Baik, lanjut. Wa fil hadis katanbe ala hikmati hada takhsis. Dalam kata-kata karena puasa itu milikku, dan juga ya karena dia meninggalkan syahwat dan yang lainnya karena diriku, ini adalah bentuk penjelasan hikmah dikhususkannya pahala puasa yang lebih dilipat gandakan dibanding yang lain. Wa ana shaim lamma taraka mahbubatin nafsi allati tubi'at ala mahabbatiha wa taqdimiha ala ghairiha wa anna minal umur ad-daruriyah faqaddama shaim 'alaiha mahabbata rabbih fa taraka lillah fi halatin la yatali 'alaiha illallah. Wa syarat mahabbatu lillah muqaddamatan wa qahira li kulli mahabbatin nafsiyah wa talaba ridhah wa thawaba muqaddaman ala tahsil aghradi nafsiyah falihada ikhtasallahu li nafsihi. Yang intinya orang itu ketika puasa meninggalkan apa yang dia cintai ya, dari makan, dari nafsu syahwatnya, dan dia lebih utamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal makan, minum, syahwat itu kebutuhan yang sangat ya darurat istilahnya, namun dia tinggalkan lillahi ta'ala. Dan itu pun tanpa dilihat oleh apa? Manusia. Ya, artinya ini pahala dilipat gandakan dari sisi luar biasa nilai keikhlasannya dibanding yang lain. Secara umum ya, manusia
bisa jajan. Dia makan, minum, masuk kamar, nggak ada yang lihat. Keluar diusapi poso sapi. Namun karena betul-betul dia lillahi ta'ala. Ya sekali lagi kalau mau buat rekayasa sangat mudah, sangat bisa. Tapi tadi dia tahu Allah mengawasinya, maka dilipat gandakan pahalanya dari sisi yang satu. Keikhlasannya dan juga dari sisi kedaruratan yang harus dia tinggalkan, betul-betul cinta dan ikhlas karena Allah. Wa ja'ala thawaba shaim indahu. Maka Allah jadikan pahala puasa di sisinya secara khusus. Fama dhannuka bi ajri wa jaza takaffala bi ar-rahmanur rahim al-karim al-manna. Maka sungguh besar pahala yang telah Allah janjikan bagi orang yang berpuasa tadi. Alladhi ammat mawahibu jami'al mawjudat, yang mana kenikmatan pemberian Allah ini meliputi semua mawjudat yang ada di alam semesta ini. Wa khassa awliya'u minha bil hadil awfar. Namun Allah lebih mengkhususkan para wali-walinya, yaitu tadi di antara orang yang berpuasa dengan pahala yang lebih sempurna lagi, wan nasibil akmal. Wa qaddara lahum al asbab wal altaf allati yanaluna biha ma indahu ala umurin la takhtur lahum bil bal. Allah memberikan sekali lagi berbagai macam pahala yang mungkin tidak terlintas, tidak bisa dinilai oleh akal manusia. Wala taduru fil khayal. Fama dhannuka an yaf'ala Allah biha ulai shaimin al mukhlisin. Sekali lagi intinya, sungguh besar pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa, tentunya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga ittiba. Wa huna yaqiful qalam wa yasihu qalbus shaim farahan wa taraban bi amalin ikhtasahu Allah li nafsihi. Maka ketika orang yang berpuasa mendengarkan begitu besarnya pahala yang Allah sediakan, maka tentunya dia akan bergembira, berbahagia, bersemangat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Wa ja'ala jazaahu min fadli al-mahd, dan Allah berikan pahalanya murni dari dirinya. Wa ihsanahu as-sirf, wa dzalika fadlu yu'ti man yasha. Itulah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, wallahu dzul fadlil azim. Kemudian wa dalal hadis ala anna siyamal kamil huwa alladhi yada'ul abdu fihi syai'an. Kemudian kata Syekh di sini, puasa yang sempurna berdasarkan hadis tadi, itu kalau seorang hamba meninggalkan dua hal. Yang pertama, al-mufattirat al-hissiyah min ta'amin wa syarabin wa nikah wa tawabi'iha. Yang pertama, meninggalkan yang bisa membatalkan puasanya. Seperti makan, minum, bersetubuh dengan istri dan yang semisal dengannya. Wan munaqisatil amaliyah, atau yang mengurangi pahala amal puasanya. Ini yang kedua. Jadi kalau bisa dikatakan meninggalkan makan dan minuman serta hal-hal yang mengurangi pahala puasa, yang membatalkan puasa dan yang mengurangi pahala puasa, itu yang ditinggalkan, maka sempurnalah puasanya. Fala yarfus wala yaskhaf. Dia tidak berkata yang kotor. Misalnya ada orang yang berkata kotor ketika puasa, apakah batal puasanya? Tidak, namun tidak Kalau mau sempurna, tinggalkan yang membatalkan puasa, makanan, minum, merokok juga. Yang kedua, meninggalkan yang bisa mengurangi. Yaitu diantaranya tadi berkata yang batal. Apalagi yang dari Surabaya, hati-hati. Baik. Fala yarfus wala yaskhab. Wala ya'mal amalan muharraman, tidak mengamalkan amal yang haram. Wala yatakalam bi kalamin muharram, bal yajtanib jami'al ma'asi, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Wa jami'al mukhasamat wan munazaat an muhditsa li syahna, dan meninggalkan pertikaian, perselisihan yang bisa menimbulkan permusuhan. Walihada qala, oleh karena itulah Rasul mengatakan fala yarfus, jangan mengatakan ucapan yang kotor. La yatakalam bi kalamin qabih wal yaskhab bil kalamil muhdits lil fitan wal mukhasamat. Jangan menimbulkan ucapan yang bisa buat gegeran istilahnya. Kama qala fil hadisil akhar,
Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Malam yada qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada ta'ama wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau amalan yang dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumnya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Laisa siyam minat ta'ami wa syarab. Innama siyam minal lahwi war rafath." Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, puasa itu bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, namun puasa meninggalkan hal-hal yang sia-sia, yang jelek. Maka sekali lagi kata beliau, kalau mau sempurna tinggalkan dua-duanya. Yang membatalkan dan yang juga mengurangi pahala puasa. Faman haqqaqal amrain, tarkul mufattirat wa tarkul manhiyat, tammalau ajrus shaimin. Barang siapa yang mewujudkan dua hal ini, apa dua hal itu? Meninggalkan yang membatalkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnalah pahalanya. Wa man lam yaf'al dzalik fala yalumanna illa nafsah. Namun kalau dia tidak melakukannya, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Tsumma arsyada shaima idza arada lau adun yuridu mukhasamatahu wa musyamatatahu an yaqula lahu bilisani inni shaimun. Kemudian Rasul memberikan petunjuk kepada orang yang berpuasa, kalau ada yang nantang, ya, tengkar kelahi atau mencaci makinya, maka katakan aku orang yang sedang puasa. Titik, jangan ditambahi. Engko ae nek buka, jangan. Ayo doa lah. Iya. Meniai nek mari posoan jangan. Iya, ini shaimun. Wa faedatu dzalik, ya, di antara faedahnya an yurida ka annau yaqul i'lam annau laysa bi ajzun an muqabalati ka alamatakul walakin nisain. Makanya kata beliau di sini, faedahnya bahwasanya dia ketika mengatakan aku puasa, maksudnya ketahuilah aku sebetulnya tidak lemah untuk melawanmu, namun aku puasa dilarang melakukan hal tersebut. Ahtarimu siyami, aku menghormati puasaku. Wa ura'i kamalahu, dan aku memperhatikan kesempurnaan puasaku. Wa amrallahu wa rasuluhu, dan ini perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna siyam yad'uni ila tarkil muqabalah, dan ketahuilah bahwasanya puasa mengajarkanku untuk meninggalkan perselisihan, permusuhan ini, wa yahusuni ala sabar, dan menganjurkanku untuk bersabar. Fama amiltuhu ana khairun wa a'la mimma amiltahu ma'i ayyuhal mukhasim, dan apa yang aku lakukan ini lebih baik dan lebih mulia daripada yang engkau lakukan, wahai orang yang mengajak bertengkar. Baik. Cukup atau lanjut ini? Nanggung ya, tinggal sedikit ya. Baik, wa fi al-inaya bil a'mal kulli min siyamin wa ghairi wa mur'ati takmiliha. Dan di dalam sini juga ada penjelasan dari Rasul untuk kita betul-betul mengamalkan amalan ibadah yang sempurna. Jangan setengah-setengah, totalitas kalau beramal. Memperhatikan segala-galanya yang bisa mengantarkan kepada kesempurnaan ibadah. Ini bukan hanya pada puasa saja, namun juga yang lain. Salat harus totalitas, harus sempurna salat. Wal bu'du an jamil munaqisatillaha, dan meninggalkan segala yang bisa mengurangi pahala puasa. Wa tadzakkuri muqtadayatil amal wa ma yujibu 'alal amil waqta husul asbab al jariha lil amal, dan juga mengingat apa saja yang bisa menyempurnakan amal-amal soleh tersebut. Kemudian kata Rasul, wa asamu junna, puasa adalah perisai. Ai wiqaya yataqi bil abdu adzunu fid dunya wa yatamarranna bi al khair wa wiqaya minal adab. Puasa adalah perisai, maksudnya perisai yang dengannya hamba meninggalkan dosa. Ketika dia mau berkata kotor, maka dia ingat, saya sedang berpuasa, dia tinggalkan. Mau berbuat maksiat, dia ingat akan bisa mengurangi pahala puasanya, dia tinggalkan. Berapa banyak amalan toleh, amalan yang jelek ditinggalkan gara-gara apa? Ingat masih puasa. Fahada min a'dham hikami syari' min fawaidis siyam.
Dan ini termasuk hikmah yang paling agung dari diwajibkannya puasa. Wa dzalika liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Faqalu shaumi junna wa sababun li husuli taqwa huwa majmu'ul hikam allati fussilat fi hikmati siyam wa fawaidihi fa innahu yamna minal muharramat aw yukhaffifuha wa yahussu ala katsirin minat ta'at. Puasa adalah perisai, ya, dan itu akan mengantarkan kepada ketakwaan. Ini adalah kesimpulan, ringkasan dari semua hikmah yang ada pada ibadah puasa dan manfaat-manfaat puasa. Ya, banyak hikmah puasa, banyak keutamaan puasa, namun ujung-ujungnya kembali kepada la'alakum tattaqun. Kemudian kata beliau, wa qalu sallallahu lisa'im farhatan. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqarabihi. Ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Hadani thawaban ajilun wa ajilun. Ini pahala yang disegerakan yaitu di dunia, dan pahala yang ya ditunda yaitu di hari kiamat. Fal ajil musyahad. Adapun yang disegerakan ini sudah ya disaksikan bersama. Idza aftara shaim fariha. Apabila orang itu ya berbuka, jangankan pas berbuka, 1 jam sebelum berbuka luar biasa senangnya. Paham? Nah, apalagi dengan berbagai macam baik. Tapi jangan sampai utang-utang ya. Maunya buka banyak namun pakai utang. Nauzubillah min dzalik. Musyahad idza aftara shaim fariha bi nikmatillah alaihi bi takmilis siyam. Dia bergembira dengan nikmat Allah karena bisa menyempurnakan puasa di hari itu. Wa fariha binaili syahawati lati muni amina finnahar. Dia bergembira karena ya sudah terlepas dari larangan melampiaskan nafsu syahwatnya ketika di siang hari. Wal ajil, adapun pahala yang ditunda artinya yang akhir, yaitu farhuhu inda liqa'i rabbi wa ridwani wa karamati, yaitu berjumpa dengan Allah dengan mendapatkan ridha dan kemuliaan darinya. Wa hadzal farah al muajjal namuzaju dzalikal farah al muajjal. Kata Syekh di sini, kegembiraan di dunia yaitu ketika berbuka itu gambaran secara tidak langsung kegembiraan orang mukmin ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelezatan melihat kepada wajahnya di hari kiamat di surga kelak. Wa anna Allah sayajma'uhum lis-shaim. Allah akan menggabungkan dua kenikmatan tersebut bagi orang yang berpuasa. Wa fi al-isyara ila anna shaim idza qaraba fitruhu wa asrat lahu hadhihi al-faraha fa innaha tuqabil ma marra 'alaiha fi nahari min masyaqqati tarki syahwat fa hiya min babi tansyid wa inhadil himam 'alal khair. Ketika Rasul memberikan kabar gembira, orang yang berpuasa mendapatkan nikmat seperti ini, di antara tujuannya untuk memberikan semangat ya puasa dengan baik meskipun harus menahan rasa lapar, haus dan dahaga dan yang semisalnya. Kemudian yang terakhir kata Rasul, wala khalufu famis shaim atyab indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah. Ini yang sudah disampaikan tadi, al-khaluf artinya bau mulut ya, orang yang perutnya itu kosong, itu kan bau biasanya. Tapi itu di sisi Allah ya mulia. Cuma di sini bukan berarti nggak boleh orang memakai pasta gigi atau siwak. Kan lebih wangi Ustaz, berarti nggak usah dieman-eman. Ya bukan begitu. Paham? Ya, kalaupun Anda ya ada bau tersebut, ya boleh-boleh saja disunahkan tetap pakai as-siwak. Paham ya? Dan itu tidak makruh, tidak haram. Tidak ada kata-kata makruh atau haram memakai pasta gigi. Yang nggak boleh itu kalau makan pasta. Iya. Kalau sikat gigi tidak masalah. Baik. Fahuwa wa in kana karihan linufus fala tahzan ayyuhas shaim.
Intinya kalau tercium bau yang tidak sedap dari orang yang berpuasa atau dia mencium baunya sendiri nggak sedap, jangan sedih, wahai orang yang berpuasa, karena itu atyab indallah min misk, karena itu lebih wangi di sisi Allah ya subhanahu wa ta'ala. Fa innahu muta'athir an ibadati wa taqarrab ilaih. Wa kullu man ta'athara 'anil ibadat minal masyaqqat wal karihat fa huwa mahbubun lillahi ta'ala. Wa mahbubullah indal mu'min muqaddam ala kulli syai'. Intinya apa yang Allah cintai itu wajib didahulukan oleh orang mukmin dari segala sesuatu. Sekali lagi semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, iman wa ihtisaban, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Langsung tutup atau ada perpanjangan waktu? Tutup ya? Hah? Oh, tanya. Baik. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Iya. Amalan yang puasa. Tapi selain puasa itu ada lagi yang kabar. Kabar koron tapi Iya. benar. Taib dua-duanya nggak bertentangan karena puasa itu artinya as-sabr. Di antara makna puasa adalah apa? As-sabar, bersabar. Makanya puasa dipergandakan di antaranya tadi karena ada faktor kesabaran. Taib. Yang dibahas di sini adalah al-amal yang al-jawarih. Nah. Taib, ini ada pertanyaan lewat kertas. Apakah orang yang bertobat seperti bayi baru lahir? Ya, ini wallahu ta'ala alam. Apa makna dari tobat tersebut? Misalnya, dia punya 10 kesalahan. Dia bertobat semuanya. Maka ia insya Allah mantaba taballah alaih. Allah terima tobatnya, Allah ampuni dosanya. Ini ya seperti orang yang nggak punya apa? Dosa. Namun kalau misalnya dia tobat dari satu amal, namun dia masih punya kesalahan yang lain, ini nggak sama dengan yang bayi yang baru lahir misalnya. Apakah dosa ditampakkan di hadapan Allah pada hari kiamat? Iya. Seperti dalam hadis al-hisab. Hisabnya orang mukmin, intinya Allah akan menghisabnya dengan menunjukkan apakah engkau berbuat demikian. Ketika orang mukmin mengakui semua kesalahannya tadi, Allah pun ampuni. Allah katakan qad satartu laka fid dunya. Aku telah menutupinya di dunia dan aku telah mengampuninya. Tetap ditunjukkan. Namun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ibu saya punya utang puasa 27 hari tapi meminta tolong sama anaknya untuk membayar hutang puasanya. Kalau misalnya sang ibu berhutang itu karena ketidakmampuan, karena sudah sudah sepuh sekali lah istilahnya, maka cukup membayar fidyah. Sekali lagi kalau memang itu karena ketidakmampuan atau mungkin karena sakit yang sudah kronis atau sebagaimana kisah Anas bin Malik sudah usia senja nggak sanggup berpuasa, maka cukup membayar fidyah saja. 27 hari kumpulkan 27 fakir miskin, beri 1 porsi makanan tiap orangnya, cukup untuk membayar utang tersebut. Tidak perlu membayar puasa puasanya tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.